Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nisa Ulfa, merupakan mahasiswa setia Amontai dari Lokal 7A non-reguler dengan MPM 1820066462. Di sini saya ingin menyampaikan isi dari makalah yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Politik. Makalah saya berjudul Politik Ekonomi Kerakyatan. Masalah ekonomi kerakyatan berpedoman pada sila keempat Pancasila. Dapat didefinisikan secara sederhana bahwa istilah ekonomi kerakyatan akan mengandung unsur demokrasi di dalamnya. Demokrasi yang muncul dan digali dari kearifan lokal. Demokrasi yang menjadi ciri khas Indonesia adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah mazhab ekonomi baru, namun hanya sebagian konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Suatu realita ekonomi di mana selain ada sektor formal yang umumnya didominasi oleh pengusaha dan pemerat terhadap sektor informal di mana sebagian besar anggota masyarakat hidup. Oleh karena itu, ekonomi rakyat berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat di suatu daerah tertentu. Ekonomi kerakyatan merupakan terminologi yang digagas oleh Muhammad Hatta pasca kolonialisme Hindia Belanda dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas dan setara sosial paling bawah. Ekonomi kerakyatan diciptakan sebagai cara untuk menjadi bangsa pribumi sebagai tuan di negeri sendiri. Kemudian konsep ekonomi kerakyatan dinyatakan dalam Konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menjelaskan secara terperinci hal-hal sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksananya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ekonomi kerakyatan mengatur agar produksi penting yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak jatuh ke tangan seseorang yang berkuasa sehingga menyebabkan oligarki dan penindasan rakyat. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan ekonomi kerakyatan ada 4. 1. Membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara. 3. Menaikkan pendapatan masyarakat secara merata. 4. Membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang pemegang modal. Di awal sudah disinggung bahwa ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi suatu negara yang menerapkan nilai-nilai dan bermolar Pancasila sebagai sumber referensi kegiatan dan kebijakan ekonomi. Artinya ada 5 sumber nilai dalam sistem perekonomian Pancasila. Kita akan bahas satu persatu di sini. Pertama, nilai ketuhanan, artinya sistem ekonomi berjalan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika. Kedua, nilai kemanusiaan, artinya sistem ekonomi mengedepankan prinsip harmonis dan tidak eksploitatif. Ketiga, nilai persatuan, artinya kegiatan ekonomi dilakukan bersama-sama dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Keempat,
Nilai musyawarah atau demokrasi artinya prinsip ekonomi selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Kelima, nilai keadilan artinya pengelola sumber daya ekonomi digunakan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Contoh penerapan ekonomi Pancasila. Pertama, koperasi. Adanya koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila. Dilihat dari institusinya, koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Pengelolaan dan distribusi kekayaannya dikuasai oleh para anggota sehingga kesengajaan ekonomi antar individu bisa diminimalisir. Namun sayang, popularitas koperasi kini kian tenggelam. Hal itu terlihat dari banyaknya koperasi di Indonesia yang tinggal papan nama saja. 2. BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Adanya BUMN menunjukkan eksistensi peran negara dalam mengelola perekonomian di berbagai bidang. Sebagian BUMN merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan Belanda setelah proklamasi. Jika BUMN mengalami privatisasi, maka bisa dilihat sebagai indikasi berkurangnya peran negara dalam pengelolaan perekonomian negara. 3. Serikat buruh. Serikat buruh merupakan bentuk gerakan kolektif kelas pekerja, relasi antar kerja dan pemodal yang rentan eksploitasasi. Bisa diantisipasi atau dikurangi dengan adanya serikat buruh. Serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat di mata pemilik modal. Kesengajaan pendapatan buruh dan pengusaha termasuk tim manajerial perusahaan bisa dikurangi apabila serikat buruh memiliki posisi tawar yang kuat. Ekonomi Pancasila mengutamakan kemakmuran bersama, bukan kemakmuran segelintir elit. Baik, terima kasih. Itulah isi dari makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.